Dunia balap motor internasional baru saja dikejutkan oleh kemunculan satu nama baru yang langsung mencuri perhatian. Nama tersebut adalah pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Pada debutnya di ajang Moto3 musim 2026, Veda berhasil menunjukkan performa yang begitu berani, agresif, dan penuh percaya diri hingga membuat banyak pihak tercengang. Balapan seri pembuka Moto3 yang berlangsung di Chang International Circuit Thailand menjadi panggung pertama bagi Veda Ega Pratama untuk menunjukkan kemampuannya di level kejuaraan dunia. Banyak orang awalnya tidak terlalu menaruh ekspektasi besar terhadap pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini. Maklum saja, Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat kompetitif dengan banyak pembalap muda berbakat dari Eropa yang telah lama ditempa di berbagai kejuaraan besar. Namun, siapa sangka, pada balapan tersebut Veda justru tampil begitu percaya diri. Sejak awal lomba, ia mampu menjaga ritme balapan dengan sangat baik. Bahkan beberapa kali, Veda terlihat terlibat duel sengit dengan para pembalap di barisan depan. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika Veda terlibat pertarungan sengit dengan beberapa pembalap kuat seperti Adrian Fernandez, Perone, hingga Carpe. Dalam duel tersebut, Veda tidak terlihat gugup sedikit pun. Ia justru menunjukkan keberanian luar biasa saat memasuki tikungan dan melakukan manuver menyalip yang bersih. Aksi-aksi berani itulah yang membuat para komentator internasional mulai menyoroti namanya. Bahkan dalam siaran langsung MotoGP, komentator terkenal Matthew Bird berkali-kali memuji gaya balap Veda. Ia menyebut bahwa pembalap muda Indonesia ini memiliki mental bertarung yang sangat kuat. Menurut Matthew Bird, Veda adalah salah satu talenta baru yang patut diperhatikan di Moto3 musim ini. Bahkan ia menyebut Veda sebagai salah satu calon bintang masa depan yang dimiliki Indonesia di dunia balap motor. Pujian tersebut tentu bukan tanpa alasan. Bagi seorang pembalap yang baru menjalani musim debut di kejuaraan dunia, kemampuan untuk langsung bertarung dengan para pembalap papan atas adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Sebagai perbandingan, banyak pembalap Moto3 biasanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 musim hanya untuk beradaptasi dengan atmosfer balap dunia. Mereka harus belajar memahami karakter motor, mempelajari gaya balap para rival, hingga beradaptasi dengan berbagai sirkuit internasional. Namun, Veda menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia terlihat mampu beradaptasi dengan cepat. Gaya balapnya agresif tetapi tetap terkontrol. Manuver yang dilakukannya juga bersih dan penuh perhitungan. Sebenarnya jika melihat latar belakangnya, kemampuan Veda ini tidak muncul begitu saja. Ia bukan pembalap yang benar-benar asing dengan lintasan tersebut. Sebelumnya, Veda sudah cukup sering tampil di sirkuit itu saat mengikuti berbagai ajang balap junior di Asia. Bahkan ia pernah menjadi juara di ajang Asia Talent Cup yang menjadi salah satu batu loncatan penting bagi banyak pembalap muda menuju kejuaraan dunia. Namun tentu saja, balapan di Asia Talent Cup atau di ajang junior lainnya sangat berbeda dengan Moto3. Level kompetisinya jauh lebih tinggi. Tekanan balapan juga jauh lebih besar. Itulah sebabnya banyak orang tidak menyangka bahwa Veda mampu langsung tampil kompetitif pada balapan debutnya. Penampilan luar biasa tersebut rupanya langsung menarik perhatian banyak pihak di pedok MotoGP. Beberapa pengamat bahkan mulai membicarakan potensi besar yang dimiliki pembalap muda Indonesia ini. Dalam dunia balap motor, situasi seperti ini sering terjadi. Ketika seorang pembalap muda menunjukkan performa yang sangat menjanjikan, berbagai tim atau pabrikan biasanya akan mulai melirik dan mencoba mendekatinya. Namun sebelum rumor tersebut berkembang lebih jauh, langkah cepat langsung diambil oleh Honda Racing Corporation atau yang lebih dikenal dengan HRC. Pabrikan raksasa asal Jepang tersebut dikabarkan segera memastikan bahwa Veda Ega Pratama tetap berada dalam program pengembangan pembalap mereka. Langkah ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap salah satu talenta muda paling menjanjikan yang mereka miliki saat ini. Honda tentu tidak ingin kehilangan pembalap berbakat yang berpotensi menjadi bintang besar di masa depan. Dengan tetap berada dalam program pengembangan Honda, Veda akan mendapatkan dukungan penuh dari pabrikan tersebut, mulai dari akses teknologi balap terbaru, program latihan yang lebih intensif, hingga bimbingan dari para ahli yang telah berpengalaman di kejuaraan dunia. Dukungan seperti ini tentu menjadi modal yang sangat penting bagi perjalanan karier seorang pembalap muda. Tidak hanya itu, media olahraga di Eropa juga mulai menyoroti kemunculan Veda di Moto3. Beberapa media bahkan menyebut bahwa kehadiran Veda bisa menjadi tanda kebangkitan pembalap Asia di ajang balap motor dunia.
Selama beberapa tahun terakhir, dominasi pembalap Eropa di kelas Moto3 memang sangat kuat. Oleh karena itu, munculnya pembalap muda dari Indonesia yang mampu langsung bersaing di level tersebut menjadi sesuatu yang cukup menarik perhatian. Selain gaya balapnya yang agresif, Veda juga dinilai memiliki kemampuan adaptasi yang sangat cepat terhadap motor dan karakter sirkuit. Kemampuan ini sangat penting bagi seorang pembalap yang ingin terus berkembang menuju kelas yang lebih tinggi. Sebagaimana kita ketahui, Moto3 hanyalah langkah awal dalam perjalanan menuju puncak balap motor dunia, yaitu MotoGP. Sebelum mencapai kelas utama tersebut, seorang pembalap biasanya harus melewati tahap berikutnya, yaitu kelas Moto2. Namun, jika melihat potensi yang dimiliki Veda Ega Pratama saat ini, banyak pengamat optimis bahwa pembalap muda Indonesia tersebut memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Kemunculan Veda di panggung dunia juga membawa kebanggaan besar bagi Indonesia. Selama ini, sangat jarang pembalap tanah air mampu menembus kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia. Karena itu, keberhasilan Veda tampil kompetitif pada debutnya menjadi harapan baru bagi para penggemar balap di Indonesia. Banyak yang berharap bahwa perjalanan kariernya akan terus meningkat hingga suatu hari nanti Indonesia benar-benar memiliki wakil di kelas utama MotoGP. Saat ini sendiri, Veda Ega Pratama tengah menikmati masa jeda balapan setelah menjalani rangkaian awal musim yang cukup padat di Moto3. Ia memanfaatkan momen ini untuk pulang ke Indonesia dan menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halamannya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kepulangannya pun disambut dengan penuh kebanggaan oleh keluarga dan para penggemarnya. Di sela waktu libur tersebut, Veda kira-kira tetap menjaga kebugaran tubuhnya dengan melakukan latihan ringan serta persiapan fisik lainnya. Hal ini tentu sangat penting agar ia bisa kembali tampil maksimal ketika seri berikutnya dimulai. Setelah masa jeda berakhir, Veda dijadwalkan kembali turun lintasan pada seri berikutnya yang akan berlangsung di Brazil. Balapan di Brazil tentu akan menjadi tantangan baru bagi pembalap muda Indonesia ini. Karakter sirkuit yang berbeda dan persaingan yang semakin ketat akan menjadi ujian berikutnya bagi perkembangan kariernya di Moto3. Namun, melihat performa yang ia tunjukkan pada balapan debutnya, banyak penggemar optimis bahwa Veda mampu kembali memberikan kejutan. Kini, dunia balap motor sedang menantikan langkah selanjutnya dari pembalap muda asal Indonesia tersebut. Satu hal yang pasti, debut sensasional Veda Ega Pratama telah mengirim pesan kuat kepada dunia bahwa Indonesia kini memiliki talenta besar yang siap bersaing di panggung balap internasional. Dan jika performanya terus berkembang dan konsisten di setiap balapan, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kita akan melihat bendera merah putih berkibar di podium tertinggi MotoGP. Kita tunggu saja aksi berikutnya dari Veda Ega Pratama di seri Brazil. Apakah ia akan kembali mencuri perhatian dunia?